Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Febriani. Di sini saya akan menghitung kapasitas dapar. Untuk soal, kapasitas dapar sebagai berikut. Berapa gram natrium fosfat dan asam fosfat yang dibutuhkan untuk membuat 500 ml dapar pH 7,1 dengan pKa asam fosfat 7,1 dan beta sama dengan 0,576. Sebelumnya kita harus menuliskan diketahui terlebih dahulu di dalam soal. Di dalam soal terdapat pH yaitu 7,1. Kita akan mengubah pH ini ke dalam bentuk H+ menjadi 7,94 kali 10⁻⁸. Untuk mengubahnya, kita bisa menggunakan kalkulator, antilog, atau menggunakan shift, mengklik shift, kemudian mengklik log, lalu kita masukkan 7,1 dan dihasilkan nilainya 7,94 kali 10⁻⁸. Kemudian di dalam soal ada pKa sama dengan 7,1. Nah, kita harus mengubah pKa tersebut menjadi Ka. Sama seperti halnya H+, kita ubah dengan cara mengklik shift, kemudian mengklik log, lalu kita masukkan nilai pKa-nya 7,1 dan nilainya seperti H+, sama saja. Kemudian betanya itu 0,576. Saya memakai beta ini karena pH sama dengan pKa. Lalu ditanyakan berapa gram NaH2PO4 atau garam konjugasi. Kemudian GrH3PO4 atau asam lemah dari asam fosfat. Untuk menjawab, terlebih dahulu kita harus mengetahui rumus dari kapasitas dapar itu sendiri bagaimana. Untuk rumusnya itu beta sama dengan 2,303 C dikali Ka dikali konsentrasi H3O+ dibagi Ka ditambah konsentrasi H3O+ dikuadratkan. Sebelumnya di dalam soal terdapat H+, sedangkan di rumus ini tidak terdapat H+. Apakah sama H+ dengan H3O+? Jawabannya itu sama, karena kita bisa lihat dari tangannya O. O itu memiliki tangan 2, sedangkan dia harus mengikat 3H. Otomatis ada 1H yang menjadi elektron bebas. Nah, sama saja bukan? Kemudian, di mana untuk keterangannya itu beta itu adalah kapasitas dapar. Kemudian beta max itu hasilnya 0,576 terjadi pada saat pH sama dengan pKa, itu syaratnya. Dan C itu adalah konsentrasi dapar total, di mana C itu sama dengan konsentrasi garam ditambah konsentrasi asam. Selanjutnya, untuk menjawab soal ini, kita harus mencari terlebih dahulu konsentrasi dapar atau C. Dengan rumus yang tadi, beta sama dengan 2,303 C dikali Ka dikali konsentrasi H3O+ dibagi Ka ditambah konsentrasi H3O+ dikuadratkan. Lalu kita masukkan satu persatu. Dengan betanya itu 0,576, kita masukkan 2,303
dari soal, C-nya itu yang kita cari, dikalikan dengan KA-nya itu adalah 7,94 kali 10 pangkat min 8, dikalikan dengan konsentrasi H3O plusnya itu 7,94 kali 10 pangkat min 8, dibagi dengan KA, 7,94 dikali 10 pangkat min 8, ditambah dengan H3, konsentrasi H3O plusnya itu 7,94 kali 10 pangkat min 8, lalu dikuadratkan. Kemudian kita hitung dengan menggunakan perhitungan matematika. Kita hitung yang di atasnya dulu, berarti penyebutnya terlebih dahulu. 7,94 dikalikan dengan 7,94 menghasilkan 63,04. Kemudian kita kalikan pangkatnya. Karena ini perkalian, otomatis kita akan menambahkan si pangkatnya. Berarti min 8 ditambah min 8 itu sama dengan min 16. Dibagi, kita akan ke pembilangnya. 7,94 kali 10 pangkat min 8 ditambah 7,94 kali 10 pangkat min 8. Karena ini pangkatnya sama, kita bisa langsung menambahkan saja. Hasilnya itu 15,88 kali 10 pangkat min 8. Jangan lupa karena di sini ada kuadrat, kita harus mengkuadratkan. Dengan hasilnya adalah 252 kali 10 pangkat min 16. Karena pangkatnya sama, atas dengan bawah, kita bisa mencoretnya sehingga dihasilkan 63 dibagi dengan 252. Dihasilkannya 0,25. Sesudah itu kita bisa mencari C dengan cara 2,303 C dikali sama dengan 0,576 dibagi dengan 0,25. Lalu hasilnya 2,304. Lalu kita bagi kembali 2,304 bagi dengan 2,303. Hasilnya adalah C sama dengan 1. Kemudian sesudah kita mencari konsentrasi datar, kita mencari konsentrasi garam dan konsentrasi asam. Dengan menggunakan rumus pH, pH sama dengan pKa ditambah log kali konsentrasi garam per konsentrasi asam. Di mana pH di soal itu adalah 7,1 kita masukkan, kemudian pKa-nya itu 7,1 kita masukkan, ditambah log konsentrasi garam per konsentrasi asam. Kemudian kita kurangkan pH dengan pKa sehingga menghasilkan 0 sama dengan log konsentrasi garam per konsentrasi asam. Lalu kita hilangkan log ini dengan cara antilog atau bisa menggunakan kalkulator, yaitu mengklik shift lalu mengklik log sehingga antilog dari 8 antilog dari 0 itu adalah 1. Sehingga kita dapatkan 1 sama dengan konsentrasi garam per konsentrasi asam. Kesimpulannya, kita dapatkan konsentrasi garam itu sama dengan konsentrasi asam. Sesudah itu, kita substitusikan hasil yang telah kita dapatkan ke dalam rumus C sama dengan konsentrasi garam ditambah konsentrasi asam. Dengan C-nya itu adalah 1, kita substitusikan konsentrasi garam menjadi asam yang tadi telah kita dapatkan ditambah konsentrasi asam. Sehingga kita memiliki C sama dengan 2 konsentrasi asam. Sehingga konsentrasi asam itu kita dapatkan nilai 1/2 atau 0,5 mol. Nah, di soal itu dengan melarutkan dengan 500 ml air ya.
karena satuan dari konsentrasi itu mol per liter, kita ubah mililiter itu menjadi liter, sehingga nilainya itu 0,5 liter. Kemudian kita dapatkan konsentrasi asamnya itu 1 mol per liter. Sesudah kita mendapatkan konsentrasi asam, kita substitusikan kembali ke dalam rumus C sama dengan konsentrasi garam ditambah konsentrasi asam. Dengan C-nya itu 1, konsentrasi garamnya itu yang kita akan ketahui ditambah dengan konsentrasi asamnya itu 1 mol per mililiter. Dengan konsentrasi garamnya itu sama dengan 1 dikurangin 1 mol per mililiter. Atau per liter ya, maaf ya. Sama dengan garamnya itu adalah 0 mol per liter. Kemudian langkah yang terakhir ini untuk menentukan bobotnya, kita sudah mengetahui bahwa konsentrasi asam itu 1 mol per liter dan konsentrasi garamnya itu 0 mol per liter. Kemudian kita dapat menggunakan rumus mol sama dengan gram per BM. Lalu kita utak-atik rumusnya sehingga menghasilkan GR sama dengan mol kali BM. Sesudah itu kita mencari terlebih dahulu BM. BM dari NaH2PO4 atau natrium fosfat itu adalah caranya dengan mengetahui dengan menjumlahkan massa atom masing-masing dari molekul tersebut. Dengan massa atom Na itu 23, massa atom H itu 1. Karena memiliki 2H, sehingga kita kalikan 2. Massa atom P itu 31. Kemudian ditambah massa atom dari O itu 16. Karena O-nya itu ada 4, maka kita kalikan dengan 4. Sehingga kita dapatkan hasilnya itu 120. Sudah itu kita mencari BM dari H3PO4 atau asam fosfat. Dengan massa atom dari H itu adalah 1 karena H-nya ada 3, kita kalikan 3. Ditambah dengan P-nya itu massa atomnya 31. Ditambah dengan O itu massa atomnya 16, kita kalikan 4. Lalu didapatkan hasil 98. Kemudian karena mol dan BM kita sudah dapatkan, kita dapat mengaplikasikan ke dalam rumus yang tadi sudah kita otak-atik, GR dari asam lemah dan garamnya itu mol kali BM. Kita satu-satu dulu ya. Untuk mencari bobot GR NaH2PO4 itu molnya itu 0 mol per liter dikali BM-nya itu 120, sehingga kita dapatkan 0 gram. Kemudian kita beralih ke bobot GrH3PO4 atau asam folat. Maaf, asam fosfat. Sama dengan mol kali BM, dan molnya itu 1 mol per liter dikali BM-nya itu 98, sehingga kita dapatkan 98 gram. Untuk kesimpulannya, bobot NaH2PO4 itu tidak dimasukkan ke dalam larutan buffer karena tidak memiliki mol dan serta bobotnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.